الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبثوث في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على مفتاح باب رحمة الله عداد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah. Wabil khusus Al-Habib Hasan Al-Kaf. Yang saya cintai, yang saya muliakan guru kita bersama Kiai Haji Abdullah. Yang saya cintai, yang saya muliakan guru kita Al-Ustadz Nasir. Yang saya cintai, yang saya muliakan Al-Ustadz Hafid, beserta seluruh para alim ulama, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf karena saya terlambat. Saya kemarin habis ceramah di Palembang, baru sampai di bandara tadi jam 10, langsung saya berangkat kemari. Saya punya anak, saya punya istri, larang saya karena saya lagi sakit. Udah jangan pergi, langsung balik aja ke pondok. Saudara-saudara saya, murid-murid saya, larang saya untuk hadir karena mereka sayang sama saya, mereka larang saya. Akan tetapi cintanya saya dan sayangnya saya kepada kalian mengalahkan kecintaan mereka kepada saya, sehingga saya tetap datang. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa lama. Nanti malam ada ceramah juga, ada 4 tempat, tetapi walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada siang hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, kita duduk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Nabi Muhammad tidak butuh dengan salawat kita. Nabi Muhammad tidak butuh kita memuliakannya. Nabi Muhammad tidak butuh kita mengagungkannya, tetapi kita yang butuh untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita yang butuh memuliakan Nabi. Kita yang butuh mengagungkan Nabi Muhammad. Kalian duduk di ini majelis memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi Muhammad. Kalian tidak bersalawat, tidak memuliakan, tidak mengagungkan, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Siapa kita, siapa Nabi? Kemuliaan Nabi tidak ada batas. Walaupun laut jadi tinta, pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi, laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan Nabi Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di sini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad. Di dalam kitab Hawasi Sarwani ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab Hawasi Sarwani adalah kitab Al-Imam Asy-Syarwani. Itu adalah hasiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Kami para habaib, Ummahatul Din Arba'ah, pokok-pokok agama bagi kami itu ada 4. Fil fikih, di dalam ilmu fikih, kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Fi tafsir, dalam kitab tafsir, yakni Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi.
fil hadis sahih Bukhari Muslim fil ragaib Ihya Ulumuddin li Sayyidina Imam Al-Ghazali. Nah, dalam kitab Hawasi Sarwani dijelaskan wa anna afdalal layali lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'at, thumma lailatul isra. Dan sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran Nabi Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru Lailatul Qadar. Setelah Lailatul Qadar baru malam Jumat. Setelah malam Jumat baru malam Isra. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar malam turunnya malaikat, malam diturunkannya Quran, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam Maulid lebih utama? Dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah, Al-Imam Al-Qasallani radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya Nabi Muhammad. Siapa yang lebih mulia, Nabi Muhammad atau malaikatnya Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, Lailatul Qadar anugerah Allah untuk Nabi Muhammad, sedangkan Maulid adalah lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau nggak ada Maulidnya Nabi, tidak akan pernah ada Lailatul Qadar dan tidak akan pernah dianugerahkan untuk siapapun. Yang ketiga, Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja, sedangkan malam Maulid itu adalah rahmat Allah bagi seluruh alam jagat raya, seluruh alam semesta. Oleh karena itu Abuya Maliki Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki radhiyallahu anhu, beliau pernah menukil syair daripada As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Ya Lailatul Ithnain maka safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu wangi, wahai malam Senin. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi wangi karena padamulah lahir makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau tidak ada maulidnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena maulid, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan Perang Badar, tidak akan ada Ramadan dan keutamaannya, tidak akan ada Muharram dan keutamaannya, tidak akan ada Islam, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada ulama, tidak akan ada syariat, tidak akan ada akidah. Kalau bukan itu semua diawali daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka suatu kewajiban bagi kita sebagai umat Nabi untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Busiri dalam qasidah Muhammadiyahnya beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau wajib bagi setiap umat untuk bersyukur kepada Allah atas adanya dan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka kalian duduk pada sore, pada pagi, pada siang hari yang mulia ini untuk mengungkapkan rasa gembira, rasa bahagia, rasa senang atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Dalam Al-Quran Allah berfirman, bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam tafsir Jami' Al-Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain dijelaskan rahmatuhu fadluhu Al-Quran wa rahmatuhu Al-Islam.
Karunia Allah, anugerah Allah adalah Al-Quran, dan rahmat Allah adalah Islam. Sedangkan sebagian ulama yang lain berkata anugerah Allah adalah ilmu. Salah satunya pendapat Al-Imam Abdullah bin Abbas. Sebagian ulama yang lain lagi berkata karunia Allah adalah akal, li'annal akal mamba'ul ilm, karena akal adalah tempatnya ilmu. Sedangkan dalam kitab tafsirnya Al-Imam Suyuti, Tafsir bil Ma'zur, yakni menafsirkan satu ayat Quran dengan ayat yang lain, di situ dijelaskan rahmat Allah adalah Nabi Muhammad, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya ilmu, dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad dan Islam sebagai rahmat Allah, maka hendaklah kita bergembira. Saudara-saudara, seluruh alam jagat raya bergembira ketika Nabi Muhammad lahir. Pintu-pintu langit dibuka, para malaikat beristighfar kepada Allah. Bidadari yang sudah cantik, mereka lebih mempercantik dirinya untuk menyambut kelahiran Rasulullah. Para khilman, pelayan-pelayan di surga, mereka menggelar permadani menyambut kelahiran Rasulullah. Para wildan, anak-anak kecil di surga, mereka menaburkan intan permata untuk menyambut kelahiran Rasulullah. Seluruh makhluk bergembira, illa iblis, kecuali iblis yang tidak senang, iblis yang tidak gembira. Dalam riwayat ketika Nabi lahir, iblis teriak, iblis menjerit sekenceng-kencengnya. Kenapa iblis teriak? Kenapa iblis menjerit? Karena musuh iblis paling besar telah lahir, yaitu Rasulullah. Dalam riwayat Nabi pernah nanya sama iblis, iblis, siapa musuh yang paling besar? Iblis, siapa makhluk yang paling kau benci? Apa jawab iblis? Anta ya Muhammad, kamu wahai Muhammad adalah musuhku yang paling besar. Makhluk yang paling aku benci adalah kamu. Setelah aku siapa? Setelah engkau, keluargamu, anak cucumu adalah makhluk yang paling aku benci setelah kamu. Saudara-saudara, para habaib, beliau adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Saya tanya jawab bareng-bareng. Berarti kalau ada yang benci para habaib, siapa itu orang? Jawab yang keras, siapa itu orang? Ayo ibu-ibu, jawab yang keras. Kalau ada yang benci anak cucu Nabi, siapa itu orang? Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau adalah anak cucu Rasulullah. Berarti kalau ada yang benci beliau, siapa itu orang? Kalau ada yang memerangi beliau, siapa itu orang? Kalau ada polisi yang ingin penjarakan beliau, polisinya polisi apa saudara? Polisi apa? Kalau Jokowi presiden mau kriminalisasi beliau, berarti Jokowi presiden apa? Presiden apa? Kalau ada para ustaz-ustaz yang menghina beliau, mencaci maki beliau, berarti ustaznya ustaz apa? Ustaz apa? Iblis, saudara. Siapapun yang memusuhi para habaib, iblis itu orang. Apa kata Rasul? Hum itrati, khuliqu bintinati, fawailun lil mukadzibina bi fadlihim, man ahabbahum ahabbahullah, man abghadahum abghadahullah. Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, khuliqu, mereka tadi si hum tadi diciptakan dari tanahku. Fawailun, maka celaka, rugilah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Man ahabbahum, siapa orang yang mencintai mereka, ahabbahullah, maka Allah akan mencintai si man tadi. Man abghadahum, dan siapa yang membenci mereka, abghadahullah, Allah akan membenci si man tadi, saudara-saudara. Oleh karena itu, iblis tidak suka dengan maulidnya Nabi. Iblis benci dengan maulidnya Nabi. Jawab bareng-bareng. Berarti kalau ada yang gak suka dengan maulid, siapa itu orang? Siapa itu orang? Kalau ada yang pengen bubarkan acara maulid, siapa itu orang? Kalau ada yang cekat orang-orang untuk hadir acara maulid, siapa itu orang? Siapa itu orang? Saudara-saudara sekalian, kemarin acara 212 reuni akbar
Maulid Agung, Maulid Akbar yang dihadiri oleh jutaan umat Islam dari Sabang sampai Merauke, perwakilan datang. Paling banyak yang datang dari Banten, saudara-saudara. Berapa orang dari Banten? Benar saya. Kemarin berapa orang? Berapa puluh ribu? Ada 10.000 orang. 10.000 orang dari Banten datang ikut hadir acara 212. Nah, banyak juga yang dicegat sama polisi. Di depan-depan pintu tol dicegat sama polisi. Mereka mau hadir maulid dicegat. Berarti kalau polisi nyegat orang hadir acara maulid, polisi apa? Polisi apa? Tapi gak semua polisi begitu, saudara. Ada juga polisi yang baik, banyak polisi yang baik, polisi yang bagus. Cuma yang banyak yang bangsat daripada yang bagus. Saudara-saudara, tidak ada satupun sosok baik dari NU ataupun dari Muhammadiyah yang bisa mengumpulkan jutaan umat Islam, yang bisa mempersaudarakan umat Islam. Kamu tahu kemarin 212 itu humul ladzina yunkiruna al-maulid hum yahduruna fil maulid. Mereka yang ingkar sama maulid, wahabi yang pakai celana cingkrang, jenggot 3 lembar, yang gak suka maulid, mereka hadir acara maulid kemarin. Tidak ada sosok yang bisa mengumpulkan jutaan umat, mempersaudarakan umat, menyatukan umat, kecuali sosok Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, saudara-saudara. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Di saat pemerintah lagi zalim kepada rakyat, di saat ulama dikriminalisasi, di saat umat Islam terpuruk, di saat kemaksiatan merajalela, di saat kezaliman merajalela, Allah kirim, Allah berikan kepada kita Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Oleh karena itu sering saya sampaikan bahwa saya Habib Rizik bukan hanya miliknya FPI saja. Betul? Orang Banten sama Habib Rizik cinta tidak? Cinta tidak? Cinta tidak? Habib Rizik bukan hanya milik FPI. Habib Rizik milik seluruh umat Islam. Maka kalau presiden, kalau para menteri, kalau para polisi, kalau para pejabat mau macam-macam dengan Habib Rizik, kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI, tapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam. Makanya saya heran, al-muslimuna yahtajuna bih, umat Islam butuh sama Habib Rizik. Kalian polisi kalau mau penjarakan, jangan beliau kalian penjarakan. Kami para Habib-Habib muda, kami para duriah-duriah Nabi yang muda, demi Allah, kami para Habib-Habib muda di seluruh Indonesia, kami siap memenuhi penjara-penjara untuk menghadirkan posisi siap menggantikan posisi beliau dalam penjara. Ustadz dikriminalisasi, kiai dikriminalisasi. Udah gitu banyak juga orang ngomong ini Habib Rizik pengecut. Ngapain kabur pergi ke Mekah? Ngapain syarat pergi ke Mekah? Hei kiai, iftah kitab. Buka kamu punya kitab. Buka kamu punya kitab. Lihat apa itu makna hijrah. Qala al-Imam Suyuti al-hijrah intiqal al-syai' ila syai'. Imam Suyuti berkata hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Al-Imam Qurtubi qala al-hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi' wa qasdu tarkil awal izharan lisani. Kata Imam Qurtubi, hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menyengajai, punya maksud, punya tujuan untuk pindah dari tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Qala al-Imam al-Mujahid al-hijrah tarbiyahum inhafal fitnah wal ittibari fi hadillah. Kata Imam al-Mujahid, hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, pergi ke satu tempat untuk menghindari fitnah dan kezaliman yang menimpanya. Saudara-saudara, jangankan Habib Rizik, kami punya datuk Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Beliau tinggal di Baghdad, Jusyauka,
biar. Beliau orang yang punya kekuatan, orang yang punya kekuasaan, orang terpandang, punya harta, punya segala-galanya. Tapi beliau tinggalkan itu, beliau pindah ke Hadramut, ajak anak cucunya, karena banyak fitnah dan kesaliman di Hadramut ketika itu. Di Baghdad ketika itu. Jangankan beliau, kami punya datuk Rasulullah. Ketika Mekah tidak lagi aman, beliau dihina, dicaci maki, dizalimi. Kemudian beliau ada upaya-upaya percobaan pembunuhan terhadap beliau. Allah perintahkan beliau untuk hijrah. Makanya saat itu dinamakan Sanatul Izni, tahun yang dimana beliau dan sahabat diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Untuk menyelamatkan Islam. Kenapa? Untuk menyelamatkan dakwah. Nah begitu juga Habib Rizik hijrah sementara ke Mekah untuk menyelamatkan Islam, untuk menyelamatkan dakwah. Beliau orang bijak, saudara-saudara. Nggak kayak saya, kalau saya otaknya perang melulu. Habib Rizik orang bijaksana. Beliau tidak mau ada pertumpahan darah, makanya beliau hijrah. Maksudnya apa? Coba kamu bayangkan. Andaikan Habib gak hijrah, andaikan Habib tetap di Indonesia, terus ditangkap sama si Tito Kapolri, terus dipenjarakan, saudara-saudara. Demi Allah, andaikan Habib dipenjara, bukan cuma Jakarta dan Jakarta, seluruh Indonesia akan banjir darah. Saya tanya orang Banten, andaikan Habib ditangkap, dia mau lawan? Nah Habib gak mau itu terjadi. Beliau rela dirinya jadi tumbal, anak istrinya jadi tumbal. Beliau rela asalkan kita tidak ada pertumpahan darah. Kamu cari kalau ada Habib kayak beliau, saudara-saudara. Makanya saya heran kalau ada orang yang bilang hadal Habib Rizik ada yukhalif an adatil Alawi. Ini Habib Rizik berlainan dari kebiasaan para Alawiyin. Kata siapa? Saudara-saudara, kita orang ini Habib sekarang ini masih lembut, Habib Rizik lembut. Itu tolong saudara-saudara jangan ada yang ribut. Ibu-ibu yang masih berdiri duduk biar yang di belakang kelihatan. Udah cukup satu sebenarnya. Tadi menang video. Udah diam semuanya, bisa diam? Ini majelis ilmu bukan majelis dangdut ini. Kalau mau ngelawak saya nggak bisa ngelawak. Cari ustaz lain yang buat ngelawak, saya nggak bisa. Makanya diam, pasang akhlak, pasang adab. Nah saudara-saudara, kita Habib sekarang masih lembut. Habib Rizik lembut, saya lembut, masih lembut kita nampar pejabat cuma pakai mulut. Habib zaman dulu ribuan kali lebih keras dari kita orang. Kamu pernah lihat kitab Bughyatul Mustarsyidin? Itu kitab Bughya, itu kitab fatwanya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, dipakai sama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Beliau Habib Abdurrahman Al-Masyhur, di zaman beliau sultan itu ada dua. Ada Sultan Al-Gheti, ada Sultan Al-Qadiri. Di zaman beliau ini Sultan Al-Gheti, dia ngambil pajak dari rakyat. Kedengeran sama Habib Abdurrahman, ketemu di jalan langsung ditampar, saudara-saudara. Nggak pakai banyak ngomong, Habib Abdurrahman ditampar langsung mukanya. Pak, kamu jangan menambah-nambahi dan jangan mengurang-urangi syariat Nabi Muhammad. Itu Habib zaman dulu. Kita Habib zaman sekarang cuma bisa pakai mulut, saudara-saudara. Bagaimana kira-kira kalau saya ketemu Jokowi, terus saya tampar itu mukanya? Makanya jangan kau bilang Habib Rizik berlainan dari jalan datuk-datuknya. Tidaklah jalan yang beliau tahu, kecuali itu adalah jalan datuk-datuk beliau. Di jalan itulah datuk-datuk kami dibunuh. Di jalan itulah datuk-datuk kami dipenjara. Kami gak bisa diancam-ancam, saudara-saudara. Saya berkali-kali diancam polisi, saya ancam balik polisinya. Misalkannya kami ini mental kerupuk kali. Tahu kerupuk, kena air melempem. Gak ada sejarah. Semakin kalian bungkam mulut kami, semakin kami akan meneriakkan kebenaran. Kami tidak akan pernah mundur. Pernah saya ceramah di Semarang. Ketika saya ceramah di Semarang, ditolak sama Banser. Tahu Banser ya? Ditolak sama Banser.
Akhirnya yang ngundang saya Habib Bagir namanya. Berantem anak buah Habib Bagir sama Banser. Kalah Banser. Ketika Banser kalah, pakai kaki tangan polisi. Bawa HP-nya. Pak Kapolres, coba lihat Pak. Ini Habib radikal ini Pak. Tuh Pak, itu di bangsa Atin nama dia Pak. Jokowi dibilang muka polos obat iblis Pak. Ini dia mau datang ceramah di Semarang ini Pak. Gimana nih Pak? Tolak Pak. Akhirnya kata Kapolresnya, Habib Bagir, kalau Habib Bahar tetap datang, acara kami bubarkan dan Habib Bahar kami tangkap. Habib Bagir telepon saya, Beb, gimana ini Beb? Saya bilang, Habib Bagir, bilang sama Banser, bilang sama polisi, bahkan dari sini, kalau udah keluar rumah untuk dakwah tidak Allah, pantang pulang, itu apapun mati Allah. Kalau saya keluar rumah untuk dakwah, walaupun yang pulang mayat ataupun pulang hidup-hidup, andaikan yang pulang hanya mayat, demi Allah, anak istri saya akan tersenyum melihat ayah saya yang mati di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bela kau punya ulama, bela kau punya habaib, muliakan beliau-beliau. Jangan sampai ada golongan manapun yang menghinakan kita punya ulama. Akrimul ulama fainahum indallahil kurama. Muliakan para ulama, agungkan para ulama, karena mereka golongan-golongan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, 2 hari yang lalu ada ustaz namanya Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad, orang alim, zahid, abid, warok, masya Allah. Ketika beliau pergi ceramah di Bali, beliau ditolak oleh ormas-ormas Hindu Bali. Bahkan orang-orang Hindu di Bali, ormas-ormasnya, mereka masuk ke hotelnya Abdul Somad, bawa golok. Saudara-saudara, saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biadab tidak? Disangkanya cuma orang Hindu Bali kali aja yang punya golok. Disangkanya orang Banten nggak punya golok kali. Nggak boleh diadu golok Banten sama golok Bali. Macam-macam kalian sama ulama. Ustaz Abdul Somad diteror, diancam saudara-saudara. Itu yang kalian bilang toleran. Itu yang kalian bilang toleran. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang lebih toleran? Kami atau kalian yang toleran? Saya tanya, orang Banten di sini pernah tidak ganggu ibadah agama lain? Pernah apa tidak? Pernah tidak nolak pendeta? Pernah tidak nolak orang Hindu? Pernah tidak nolak orang Buddha? Pernah tidak bakar gereja? Pernah tidak bakar pura? Kita umat Islam toleran, saudara-saudara. Ustaz Abdul Somad dibilang boleh ceramah di sini, tapi harus ada ikrar setia kepada NKRI. Hindu Bali, kami umat Islam, jangan ajarkan kami tentang kesetiaan kepada NKRI. Kenapa? Karena ini Indonesia bisa merdeka berkat perjuangan para ulama. Tanah Indonesia telah dikucurkan darah para ulama. Saudara-saudara, tidak ada teriakan, tidak ada dengungan, tidak ada jeritan yang menjadikan sebab Indonesia merdeka, kecuali teriakan Allah Akbar yang mana Allah itu mereka para ulama, para ustaz, para kiai mengucapkan kalimat takbir sehingga bisa mengusir para penjajah dari Belanda. Tidak ada yang lebih NKRI selain daripada kita umat Islam. Betul? Itu benar. Yang kedua, Ustaz Somad boleh ceramah, tapi harus cium bendera merah putih. Congor kamu bau anjing. Orang Hindu Bali, merah putih. Kamu cuma cium merah putih. Kami umat Islam, kami Allah, merah putih. Itu abadi di dalam hati umat Islam, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata mereka, boleh Ustaz Somad ceramah, tapi nggak boleh pakai kata-kata kafir. Jadi nggak boleh nyebut kafir. Saudara-saudara, kita di dalam berbangsa, di dalam bernegara, tidak ada istilah kafir. Jikalau dalam kebangsaan, dalam negara, tidak ada istilah kafir. Kita dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha, dalam berbangsa, iya betul, kita saudara sebangsa.
kita saudara setanah air, sehingga tidak ada kata kafir. Tetapi kalau dalam masalah agama, kalau dalam masalah akidah, kalian yang tidak mengikuti agama Islam, maka dalam Al-Quran kalian disebut kafir. Kenapa kalian tersinggung? Mereka juga punya julukan untuk kita. Kamu tahu orang Buddha itu ibu-ibu, kalau selain daripada Buddha, contoh selain Buddha, Islam, Hindu, Katolik, Kristen. Nah, bagi si Buddha, kita yang gak ikut agama mereka, nama kita adalah Abrahmacharya Fasa. Jadi kalau kita kan nyebut mereka kafir, mereka orang Buddha nyebut kita yang gak ikut agama mereka Abrahmacharya Fasa. Begitu juga orang Hindu menyebut kita Maitra. Jadi selain dari Hindu, Buddha, Kristen, Islam, mereka sebut Maitra. Begitu juga Kristen nyebut kita domba-domba tersesat. Kan udah punya julukan masing-masing. Kalian nyebut kami ini, Buddha nyebut kami ini nyebut ini. Kami nyebut kalian kafir. Kalau nggak mau disebut kafir, ya masuk Islam. Betul. Jangan macam-macam kalian dengan ulama kami. Jangan macam-macam kalian dengan para kiai kami. Kita umat Islam selama ini toleran. Kita umat Islam berakhlak. Kita umat Islam beradab. Betul. Masalul mu'min, masalul sabilatul tahab. Perumpamaan seorang mukmin bagaikan emas. Emas itu berkilauan, emas itu indah, emas itu menawan. Tapi emas yang menawan, emas yang berkilauan, emas yang indah, jangan coba-coba kamu tiupkan api kepada emas tersebut. Inna nafahat alaiha. Itu emas yang menawan, itu emas yang indah. Kalau kamu tiupkan api, maka emas itu menjadi memerah membara. Begitu juga umat Islam, kami berakhlak, kami beradab, kami toleransi, kami rahmatan lil alamin. Tapi jangan coba-coba kalian usik agama kami. Jangan coba-coba kalian hinakan ulama kami. Jangan coba-coba kalian kriminalisasi ulama kami. Jikalau kalian hilangi, jikalau kalian hinakan ulama kami, kalian kriminalisasi ulama kami, kalian usir ulama kami, kalian tolak ulama kami, kami umat Islam akan memerah, rela, hancur dan binasa, rela bertahan demi kemuliaan ulama kita. Beraninya keroyokan ini orang Hindu Bali ini. Saya kemarin udah bilang, kalau kalian jantan, kalian yang kemarin musik-musik Abu Somad, jangan berani dalam kandang. Keluar, pergi ke Banyuwangi. Kamu 15 orang, 20 orang gak apa-apa. Jangan lebih, kalah saya kalau 20 orang lebih dia. Kamu 20 orang, tapi jangan di Bali, jangan di kandang sendiri. Yang perang ke Banyuwangi, perang sama saya. Kita lihat siapa yang mati, saya atau kalian yang akan mati. Saya tanya orang Banten, Ustadz diperlakukan seperti itu, terima tidak? Terima atau tidak? Biarkan pahlawan, biarkan pahlawan. Orang Banten siap bela ulama, siap mati demi ulama, siap berdarah demi ulama, siap hancur demi Islam, siap binasa demi negara. Yang terakhir, saudara-saudara, kita doakan saudara-saudara kita umat Islam di Palestina, yang dimana mereka sedang berjuang untuk kemerdekaannya, mereka sedang berjuang untuk hak-haknya. 50 tahun sudah mereka dijajah oleh Palestina, oleh Israel, laknatullah. 50 tahun sudah mereka terusir dari tanah air mereka sendiri. Israel datang gak bawa apa-apa, Israel datang telanjang kaki, numpang di Palestina. Terus sekarang mereka mau rebut Yerusalem, mereka mau rebut Al-Aqsa. Mereka 50 tahun umat Islam Palestina mewakili umat Islam seluruh dunia untuk menjaga Al-Aqsa, untuk menjaga Palestina. Jikalau istri-istri kalian dandannya pakai bedak, wanita-wanita Palestina dandanan mereka adalah debu-debu peperangan. Jikalau istri-istri kalian bisanya megang sendok, wanita-wanita Palestina mereka memegang senjata, saudara-saudara. Jikalau anak-anak kecil kalian mereka mainannya adalah mainan-mainan pada umumnya, anak-anak kecil di Palestina mainan mereka adalah bekas-bekas butiran-butiran peluru-peluru senjata peperangan. Saudara-saudara,
Kamu mau tahu arti keberanian? Kamu mau tahu apa itu keberanian? Kamu lihat anak-anak Palestina yang melawan tank-tank Israel, melawan ribuan pasukan Israel yang bersenjata lengkap. Anak-anak Palestina hanya memakai batu di genggamannya, saudara-saudara. Kalau kamu mau tahu keberanian, lihat anak-anak Palestina. Itu adalah lambang keberanian. Al-Quds adalah simbol kesucian. Saudara-saudara, Palestina, saudara-saudara, Al-Quds, saudara-saudara, Masjidil Aqsa adalah tempat Nabi dimi'rajkan. Masjidil Aqsa tempat lahirnya para nabi dan rasul. Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam. Oleh karena itu Masjidil Aqsa bukan hanya milik Islam Palestina saja. Masjidil Aqsa bukan hanya milik umat Islam Palestina, tetapi Masjidil Aqsa adalah milik seluruh umat Islam. Maka bagi pemerintah Indonesia harus mengecam tindakan Donald Trump. Donald Trump si anjing, si babi, si bangsat saat itu. Donald Trump presiden Amerika yang dimana dia mensahkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, laknatullah. Harusnya Indonesia mengecam keras dan memutuskan hubungan bilateral, memutuskan diplomat dengan Amerika Serikat. Saya tanya sama orang Banten, andaikan Presiden Jokowi tetap berhubungan dengan Amerika Serikat, kedubes Amerika biarkan apa hancurkan? Biarkan apa hancurkan? Biarkan atau robohkan? Biarkan atau robohkan? Siap robohkan dubes Amerika? Siap hancurkan dubes Amerika? Saudara-saudara sekalian, saya sumpah semua orang Banten, ikuti kata-kata saya. Labbaika ya Palestina. Yang keras, labbaika ya Palestina. Labbaika ya Palestina. Wahai saudara-saudara kami, umat Islam Palestina, demi Allah yang memegang nyawa kami bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia, khususnya warga Banten. Dengan ini kami bersumpah, selama Israel masih menjajah Palestina, selama kemerdekaan belum didapatkan oleh bangsa Palestina, selama azan belum berkumandang di Masjid Al-Aqsa, selama Al-Aqsa masih dilarang untuk bersujud di dalamnya, maka selama itu juga kami umat Islam Indonesia akan kami pertaruhkan darah kami, nyawa kami untuk Palestina. Ya Allah, bapak kami, ibu kami, anak kami, istri kami, hidup kami, mati kami, nyawa kami, darah kami, jiwa kami menjadi tebusan demi kemerdekaan Palestina. Labbaika ya Palestina. Labbaika ya Palestina. Labbaika ya Palestina. Hidup Indonesia, hidup Palestina, hidup Banten, hidup Islam, hidup ulama, hidup habaib, hidup kiai. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan kepada umat Islam, berikan hidayah kepada para pejabat-pejabat kita. Mudah-mudahan jadi pejabat yang baik, pejabat yang taat, pejabat yang patuh kepada Allah. Begitu juga para ulama, mudah-mudahan jadi ulama yang baik, ulama yang taat,
ulama yang patuh kepada Allah. Sebab sekarang banyak ulama-ulamaan. Tahu maksudnya ulama-ulamaan? Dan khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pejabat adalah pejabat yang mendatangi ulama. Itu pejabat yang paling baik. Tapi mendatangi ulama minta nasihat, mendatangi ulama minta doa, mendatangi ulama minta petunjuk. Bukan datang ke ulama untuk ulama datang ke pejabat. Latihan keras banyak tidak? Banyak tidak? Kalau ulama datang ke pejabat untuk beri nasihat, baik. Datang ke ulama untuk beri dia petunjuk, itu bagus. Tapi kalau ulama datang ke pejabat untuk jadi pencilat, untuk cari muka, untuk mengharapkan sebagian hartanya, berdiri depan pintu surga. Makanya kenapa? Saya ini punya pondok pesantren. Saya punya pondok, saya haram jadakan terima bantuan dari pejabat. Haram jada terima bantuan dari pejabat, saya punya pondok. Kenapa? Bukan berarti salah kalau ada pondok terima bantuan dari pejabat. Nggak salah, cuma ikhtiar. Saya hati-hati, takut nanti ada barang haram di situ. Dan kalau kita terima uang dari pejabat, saya kalau terima uang pejabat, nanti ceramahnya begini. Jokowi ini Masya Allah. Ini itu orang baik, itu ini. Agil sirat Masya Allah. Makanya saya tidak mau terima bantuan dari pejabat. Berapa banyak ustaz, kiai. Makanya ada satu makalah begini. Kamu sibuk memutar tasbihmu. Sibuk mutar tasbih kamu. Sedangkan kemaksiatan dan kemungkaran ada di sekelilingnya kamu. Kamu sibuk mutar tasbih. Kemungkaran dan kemaksiatan ada di sekeliling kamu. Kamu tahu Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ketika dia melihat Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah tiap hari di Masjidil Haram. Ibadah, zikiran, wiritan tiap hari. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Hei Sufyan ibn Uyainah. Hei yang beribadah di dua tanah haram. Andaikan kalian melihat perjuangan kami, maka kalian akan menganggap seolah-olah ibadah kalian itu hanya main-main belaka. Makanya kalau ada ustadz kiai yang gak mau ikut berjuang, diam aja udah. Jangan malah menghina ustadz yang berjuang. Jangan malah menghina kiai yang berjuang. Jangan malah menghina habib yang berjuang. Udah berjuang gak mau, amar ma'ruf gak mau, nahi mungkar gak mau, terima duit dari pejabat iya, terima mobil dari pejabat iya, malah menjatuh-jatuhkan para ulama-ulama yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang baik, hamba yang taat, hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya mohon doa kepada semua warga yang ada di sini agar Allah berikan saya kesembuhan. Saya udah 2 minggu sakit, saya punya perut. Ini gara-gara kurang istri begini. Istri cuma satu, ini sering sakit-sakitan. Ustaz gak mau cariin saya satu di sini. Yang janda-janda gak apa-apa. Yang penting cantik. Mudah-mudahan tidak keluar semua warga di sini kecuali Allah ampuni dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Rabbi farfa'al barakatihim wa hina husna bi hurmatihim wa afidna fi tariqatihim wa afatina fi tadi. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada janda datang ke ustaz ya. Wa'afu minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.